Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nurul Aini, NIM M3518014. Pertama yaitu masker kain. Masker ini biasanya digunakan oleh pengendara sepeda motor agar terhindar dari polusi udara. Masker ini bisa digunakan beberapa kali dengan dilakukan pencucian setiap kali setelah penggunaannya. Masker ini juga merupakan salah satu masker yang direkomendasikan oleh Kemenkes agar digunakan oleh masyarakat di era pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi, masker yang direkomendasikan oleh Kemenkes yaitu masker yang terdiri dari minimal 2 lapis dan bukan merupakan masker kain yang tipis seperti masker scuba ataupun masker buff. Yang kedua yaitu masker bedah. Masker ini juga merupakan salah satu masker yang direkomendasikan oleh Kemenkes untuk digunakan di era pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi, masker ini direkomendasikan untuk digunakan oleh orang-orang yang sakit ataupun yang memiliki gejala dan juga untuk tenaga medis. Masker ini memiliki efektivitas yang lebih baik dari masker kain. Akan tetapi, masker ini tidak dapat digunakan kembali apabila sudah kotor ataupun sudah basah. Masker ini hanya dapat digunakan sekali dalam sehari dan setelah itu dilakukan pembuangan. Kemudian yang ketiga yaitu masker N95. Masker ini memiliki kemampuan menyaring udara sebesar 95%. Masker ini digunakan oleh tenaga medis yang melakukan kontak langsung dengan pasien, di mana memiliki tingkat infeksius yang tinggi. Apabila terjadi kelangkaan pada masker N95 ini, maka masker ini dapat digunakan beberapa kali dengan perlakuan khusus. Perlakuan khusus tersebut yaitu dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian yaitu masker P95. Berbeda dengan tipe N, masker ini mampu menyaring udara ataupun partikel-partikel asing yang mengandung minyak. Masker ini biasanya digunakan oleh pegawai ataupun pekerja di industri minyak. Kemudian yaitu masker respirator. Masker ini memiliki kemampuan menyaring udara yaitu sebesar 99%. Masker ini biasanya digunakan oleh pekerja yang beresiko terpapar gas beracun. Saya mengambil contoh yaitu masker bedah. Yang pertama yaitu pastikan kedua tangan telah bersih dengan melakukan cuci tangan menggunakan sabun ataupun menggunakan cairan berbasis alkohol. Kemudian setelah itu pastikan bagian depan masker atau bagian masker yang berwarna berada di depan dan bagian masker yang berwarna putih berada di belakang. Jangan sampai menggunakan masker dengan terbalik. Kemudian gunakan masker untuk menutupi dagu, mulut, dan juga hidung seperti ini. Jangan gunakan masker hanya menutupi dagu dan mulut seperti ini. Ini adalah contoh yang salah. Gunakan masker untuk menutupi dagu, hidung, dan juga mulut. Kemudian setelah itu tekan atau pencet kawat yang berada di atas dengan menyesuaikan bentuk hidung. Pastikan setelah menggunakan masker jangan memegang bagian depan masker atau bagian yang berwarna biru seperti ini. Apabila masker sudah basah, kotor, ataupun sudah tidak dapat digunakan, maka gantilah masker. Cara melepas masker yang baik yaitu dengan melepas tali atau pengait masker dan jangan memegang bagian depan masker. Kemudian setelah melepas masker, jangan lupa untuk merobek masker sebelum dilakukan pembuangan agar masker tidak didaur ulang atau digunakan oleh orang lain. Kemudian buang masker di tempat sampah. Setelah membuang masker, pastikan melakukan cuci tangan menggunakan sabun ataupun menggunakan cairan berbasis alkohol atau hand sanitizer. Langkah pertama, basahi kedua tangan dengan air mengalir. Langkah kedua, ambil sabun, ratakan sabun dengan menggosok pada kedua telapak tangan. Langkah ketiga, gosok punggung tangan dan sela-sela jari, lakukan pada kedua tangan. Langkah keempat, gosok kedua telapak dan sela-sela jari pada kedua tangan. Langkah kelima, gosok jari-jari dalam isi tangan saling mengunci. Langkah keenam, gosok dan putar kedua ibu jari. Langkah ketujuh, kuncupkan ujung-ujung jari dan gosok memutar pada telapak tangan. Langkah ke-8, bilas tangan dengan air, kemudian keringkan dengan handuk atau tisu.